Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yeremia Amos Lombok. Jemaat, mari berdiri. Dengan iman teguh kita menyambut dan menghadap hadirat Allah yang melawat kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, di hari Minggu yang ke-6 sesudah Paskah, nats pembimbing terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15 yang menyatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan Allah Maha Pengampun, sebagai manusia yang lemah dan penuh celah, hidup kami tentu tidak luput dari dosa, baik secara sadar ataupun tanpa disadari kami lakukan. Ampuni kami yang lebih cenderung mementingkan diri sendiri, keegoisan, keserakahan, nafsu dunia, membuat kami tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Kasih dan solidaritas seolah tenggelam oleh keadaan dan kekhawatiran kami yang berlebihan. Wabah penyakit yang mengurung dan membatasi membuat kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami butuh orang lain. Kami butuh kebersamaan untuk saling menopang dan menguatkan. Allah Maha Pengasih, kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Ampunilah segala dosa kami, dan dengan kuasa-Mu pulihkanlah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
ini milikmu. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 yang mengatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan kesaksian puji-pujian dari Bapak Aset Huta Barat. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati,
indah semua yang Tuhan beri. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, dan nantikanlah hadirnya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa untuk kita membaca dan menghayati firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala hikmat dan pengertian. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Berkenanlah Tuhan membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bagian dalam hidup beriman kami, di tengah-tengah tantangan, cobaan, dan pergumulan yang kami hadapi saat ini, sehingga kami boleh membawa seluruh pengharapan kami dalam kehendak Tuhan, agar hidup kami berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayat 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab ada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Tentu kita memiliki satu keyakinan, satu pengharapan, walaupun saat ini kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja, oleh karena kita masih mengikuti peraturan pemerintah, ya. Kita harus berdiam di rumah, ya, melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan kita di rumah maupun di dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada hari ini surat 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 menceritakan bagaimana kehidupan jemaat di Korintus. Kita tahu bersama bahwa Korintus adalah suatu kota metropolitan
kota perniagaan dan industri. Sehingga di dalam kota ini juga berbagai orang datang berkumpul untuk memperjuangkan nasib hidup mereka. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi dari bangsa-bangsa lain mereka mengadu nasib di Korintus. Ke tempat inilah Rasul Paulus memberitakan Injil, di mana penduduknya juga yang kebanyakan dari orang-orang Yunani, mereka menyembah berhala. Nah, salah satu berhala yang mereka puja adalah Dewi Afrodit. Ini adalah Dewi Venus, dewi yang disembah di dalam hubungan dengan hawa nafsu, cinta birahi. Makanya Korintus disebut juga kota prostitusi, yang begitu merebak. Sehingga Dewi Afrodit ini juga diekspresikan melalui sebuah patung. Patung seorang gadis Korintus, perempuan Korintus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kehidupan jemaat Korintus tidak terlepas dari keberadaan kehidupan moralitas yang ada saat itu. Belum lagi adanya penyembahan-penyembahan berhala di kuil-kuil. Sehingga menurut penelitian para ahli arkeologi, ada satu kuil yang di dalamnya ada 3 ruangan untuk perjamuan besar. Nah, kuil inilah yang sering dipakai untuk mengadakan pesta mabuk-mabukan, pesta kesenangan, kenikmatan. Nah, oleh karena itu kita tidak heran ketika jemaat berkumpul dalam pembacaan kita, mereka pun masih terbawa dengan tradisi-tradisi lama itu. Sehingga mereka makan dan minum seenaknya tanpa memikirkan jemaat yang lain yang belum datang. Khususnya kepada orang-orang yang kaya, yang membawa makanannya sendiri, dan mereka makan, minum sampai mabuk. Nah, ketika datang jemaat yang lain, mereka sudah tidak dapat makan bersama-sama lagi, karena makanan-makanan itu sudah dimakan lebih dahulu oleh orang-orang yang datang membawa makanan lebih dahulu. Nah, inilah saudara-saudara hal yang membuat Rasul Paulus mengecam apa yang mereka perbuat. Tadi kita baca di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Jadi pertemuan mereka itu memang bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kesenangan hawa nafsu
pribadi mereka. Nah, hal inilah yang akhirnya firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengecam tindakan mereka. Ayat 20 dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Hal inilah saudara-saudara yang perlu untuk kita hayati sebagai jemaat Tuhan, di mana perpecahan, perselisihan bisa terjadi juga karena makanan. Banyak orang yang memang sangat memerlukan makanan. Tetapi juga karena makanan orang bisa bertengkar, orang bisa ribut, orang juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, seperti demo-demo karena nasi sebungkus mereka mau ikut dalam tindakan-tindakan yang bisa merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, kepada kita sebagai umat Tuhan, gereja, kita juga sering melakukan perjamuan-perjamuan kasih. Dalam ibadah-ibadah di gereja maupun di rumah, sering kita melaksanakan jamuan makan minum. Nah, terlebih saudara-saudara saat ini di tengah-tengah bangsa kita yang sedang dilanda wabah epidemi COVID-19 juga. Banyak saudara-saudara kita yang kekurangan makanan. Banyak saudara-saudara kita yang susah mendapatkan pendapatannya, pekerjaannya. Nah, oleh karena itu kembali kita diingatkan supaya kita juga sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita terpanggil untuk kita bersama-sama saling mementingkan sesama kita. Kita terpanggil untuk saling menopang, saling kita menolong satu sama lain yang berkekurangan. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan pada kamu? Memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji. Jadi mereka yang memiliki makanan yang kaya, yang berada, justru mereka bukan menolong, membantu saudara-saudaranya yang berkekurangan, tapi mempermalukan, melecehkan, merendahkan, sehingga mereka tidak peduli kepada yang menderita. Nah, apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji. Jadi Rasul Paulus bukan bangga terhadap kumpulan mereka, jamuan mereka, tapi sebaliknya Rasul Paulus juga merasa malu, merasa terhina dengan apa yang dia beritakan.
Sehingga perjamuan yang awalnya, yang intinya untuk Tuhan, sudah dialihkan, sudah dibuat untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa apa yang dia nasihatkan, apa yang dia ingatkan kepada jemaat dalam perjamuan ini, karena itu kehendak Tuhan. Ayat 23 tadi kita baca, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Nah, jadi ini mengingatkan tentang karya penebusan Yesus, karya pengorbanan Yesus dengan tubuhnya. Dia memberikan tubuhnya kepada manusia, kepada orang berdosa, kepada orang yang tidak layak menerima. Tapi Tuhan Yesus memberikan lewat makna perjamuan kudus yang dia lakukan bersama para murid. Dan hal inilah tentu yang Tuhan kehendaki agar kita juga memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib dengan kita berkorban bagi sesama, dengan kita saling menyatakan cinta kasih, kita saling memberikan semangat, memberikan motivasi kepada yang lemah, memberikan pertolongan kepada yang susah melalui berkat milik yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak mempergunakan untuk diri kita sendiri. Karena makanan dan segala hal yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Sehingga melewat makanan ini kita dipanggil untuk saling berbagi dan memperhatikan. Jangan kita serakah. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah saatnya Tuhan memiliki rencana yang indah. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Dan biarlah kita melihat kesusahan hidup yang saat ini kita hadapi, lingkungan kita, tetangga, masyarakat, bangsa kita, bahkan persekutuan gereja kita. Kita melihat ada rencana Tuhan agar kita saling peduli, saling berbagi. Kita bersyukur GPB Gloria bisa melaksanakan itu ya, lewat bantuan-bantuan yang sudah terkumpul ya, yang mungkin masih banyak yang kita perlukan bagi lingkungan masyarakat di sekitar gereja atau kepada saudara-saudara kita yang memang benar-benar sangat perlu dibantu. Marilah kita saling menopang ya. Kita saling berbagi karena Tuhan Maha Kaya. Tuhan yang memiliki segala isi dunia. Biarlah apa yang kita miliki ini kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat hidup kita, keluarga dan gereja kita juga kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati di dalam permohonan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang sudah memanggil dan mengutus kami sebagai gereja-Mu, sebagai persekutuan tubuh Kristus di dunia ini, agar kami juga boleh menjadi berkat, membawa kasih dan damai sejahtera Tuhan melalui karya hidup dan milik yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing, pribadi dan keluarga dan gereja-Mu. Agar kami juga tidak mementingkan diri kami sendiri, tidak serakah egois, tidak kami membiarkan sesama kami yang menderita untuk kami, biarkan untuk kami rendahkan. Tapi sebagaimana firman-Mu, Engkau mengajar kami untuk saling berbagi, untuk kami saling mempedulikan, dan kami saling menghormati, menjaga keutuhan, kesatuan, dan kebersamaan kami. Baik kami sebagai gereja dan di tengah-tengah pemerintah masyarakat bangsa kami Indonesia. Terlebih saat ini di dalam suasana kondisi yang masih melanda bangsa kami, epidemi COVID-19 ini, yang mana semakin bertambah orang-orang
yang terjangkit virus corona ini, bahkan juga yang telah meninggal. Oleh karena itu, biarlah Tuhan juga tetap meneguhkan iman percaya kami, agar kami tetap memiliki pengharapan, memiliki keyakinan dan juga kekuatan iman dari Tuhan, agar kami tidak khawatir, tidak cemas, tidak ragu akan apa yang kami hadapi ini, karena Tuhan sanggup menguatkan, melindungi, menopang kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan umat-Mu, sekalipun saat ini kami harus menghadapi epidemi COVID-19 ini. Mampukanlah pemerintah kami, Presiden dan seluruh aparatnya, maupun juga Satgas COVID-19 ini, serta para medis, dokter, perawat, dan juga tim-tim khusus yang menangani COVID-19 ini. Tuhan juga menolong mereka, memberi hikmat sehingga mereka mampu mengobati, menyembuhkan yang terjangkit. Tuhan juga kiranya memberikan jalan kepada bangsa kami maupun bangsa-bangsa di dunia, sehingga boleh menemukan obat ataupun vaksin yang dapat mematikan virus corona ini. Tuhan, Engkau mampukan para medis dan juga seluruh pemerintah kami, pemimpin bangsa kami, untuk dapat menghadapi berbagai persoalan yang terjadi berkaitan dengan epidemi COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang juga tidak mendapatkan kebutuhan hidup yang layak, dan juga mereka yang kekurangan makanan minuman. Biarlah Tuhan menggerakkan hati kami umat-Mu, juga masyarakat kami yang berkemampuan untuk saling menopang berbagi, agar mereka juga boleh mendapatkan hidup yang layak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga membuka jalan bagi yang bergumul dengan persoalan hidupnya. Di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Gloria Bekasi, mereka yang berduka, mereka yang harus dirawat di rumah sakit, mereka juga yang mengalami berbagai permasalahan hidup rumah tangga, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang belum mendapatkan keturunan, dan juga permasalahan-permasalahan lain dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan memberi kekuatan dan petunjuk dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi mereka boleh selalu bergantung hidup dalam kehendak-Mu. Karena Tuhan Yesuslah yang telah menang atas segala kuasa-kuasa di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Juga mereka yang sudah bersyukur dengan berkat-Mu, baik merayakan hari ulang tahun kelahirannya di minggu ini, maupun perkawinan dan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biarlah mereka boleh mempersembahkan segala sukacita ini di dalam kehidupan mereka dengan hidup takut akan Tuhan, dengan selalu bersyukur dan juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat mereka juga menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, terlebih bagi kami sebagai jemaat-Mu, untuk kami saling berbagi dan saling kami menopang satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga kami bersyukur untuk ibadah hari Minggu ini, sekalipun kami masih melakukan lewat video YouTube online. Biarlah Tuhan berkati baik tim recording yang Tuhan pakai dalam mempersiapkan ibadah-ibadah yang dilaksanakan,
dalam ibadah keluarga, ibadah minggu, maupun pelkat yang ada di JPB Gloria untuk disiarkan dalam ibadah YouTube. Biarlah Tuhan mampukan mereka dengan kesehatan, sukacita, dan dengan segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami bawa kehidupan para pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diaken, di Jemaat Gloria ini dan seluruh unit misioner. Tuhan juga gerakkan kami semua. Beri semangat, beri kemampuan untuk kami melayani di tengah-tengah jemaat-Mu dengan baik, dengan kerelaan hati, dan kami boleh selalu setia hidup dalam kehendak-Mu. Sehingga jemaat-Mu juga menjadi berkat dan pelayanan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni bersalah kami. Dan jangan bawa kami mencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 82, bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya,
abadi kasih-Nya. Mari berdiri, kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, sumber berkat, kami mengucap syukur atas semua berkat yang kami terima hingga saat ini. Bahkan dalam pergumulan saat ini, Engkau tetap memelihara kami dengan penuh kasih. Saat ini kami telah memberi persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk menopang pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ringkasan Warta Jemaat. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020 sebagai berikut. 1. Kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Ika Mariska dalam usia 35 tahun. Almarhum adalah jemaat sektor pelayanan 4, meninggal pada hari Minggu 10 Mei 2020 di Bekasi. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 11 Mei 2020 di TPU Pedurenan, Bekasi. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 2. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan dana dari Ibu NN untuk pembuatan teleprompter, alat untuk membantu membaca tata ibadah saat syuting. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. 3. Terima kasih atas kesaksian pujian yang dibawakan oleh Bapak Aset Huta Barat. Tuhan memberkati Bapak serta keluarga. Kepada jemaat yang berkerinduan mempersembahkan, silakan membuat video sendiri dan menghubungi PHMJ untuk teknis dan pengirimannya. 4. Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura di atas, kami ucapkan terima kasih. 5. Dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat, kita akan tetap melaksanakan ibadah di rumah, khusus untuk ibadah Minggu akan dipandu kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi setiap hari Minggu pukul 09.00 WIB dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA online bersama kakak layan PA
sudah bisa diakses setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna IHMPT online melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 15.30 WIB. Mohon agar tetap berada di rumah, makan makanan bergizi, dan tetap bersukacita agar imunitas tubuh terjaga dengan baik. Apabila ada hal penting yang harus keluar rumah, gunakanlah masker, sarung tangan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Apabila berkendara menggunakan motor, tidak boleh bergoncengan. Bila menggunakan mobil, sebaiknya setiap baris tempat duduk hanya boleh diisi 1 orang. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan dengan kita saling berbagi, saling kita mempedulikan satu sama lain lewat segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita masing-masing. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar